Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawan Khairuman Azam, Fakultas Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, semester akhir Institut Agama Islam Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan salah satu tugas akhir praktek ibadah, yaitu khutbah, dan saya ambil khutbahnya khutbah Idul Adha. Sekilas saya akan coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazama al-ahzab al-wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tawallal kal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika la syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul mukhtar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad afdala man hajja wa atamar, wa ala alihi wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini yang untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, takbir dan tahmid, yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk-petunjuk yang benar kepada kita yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebersamaan dan kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala dan puji seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara, dan di belahan selatan. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat tan jauh di sana, di tanah suci Makkah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji menyuruhkan pula kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya puja, limpahan karunia dan kekuasaan hanya padamu semata, tiada sekutu bagimu. Kalimat takbir, tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam, sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah yang tiada sekutu baginya, pengakuan kita bahwa tidak
ada yang patut dipuji melainkan Allah. Kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan-larangan dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan pengakuan mereka dalam memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan realisasi dari apa yang kita ucapkan dan yakini. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha yang juga disebut Hari Raya Kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah dari Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu, dan ketika diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail tentang adanya perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelas telah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu dan kerelaan Ismail untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang tiada taranya terhadap perintah Allah. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri hanya mempunyai putra satu-satunya dan anak satu-satunya, rela menyembelihnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan dan ketenangan serta penuh penyerahan diri. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar, yang tiada bandingan dan taranya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa, yang kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya kurban ini. Hadirin jamaah Idul Adha, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail patut kita teladani dan ikuti, dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntutan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan penyembelihan seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalir darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah adalah penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang bergelimbangan itu, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanuluhut taqwa minkum, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgen yang harus mendapat perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas, dan bentuk lahirianya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Perintah kurban yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putra Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Marilah pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang Islam, mempengaruhi pandangan kita dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya menuntut kita mengucapkan syahadat, mengaku beriman dan bertakwa, tetapi juga lebih dari itu harus berusaha dan beramal, bahkan semaksimal yang dapat dilakukan. Islam tidak hanya menuntut untuk beribadah semata, tidak hanya sholat semata, tidak hanya puasa saja, tidak hanya menunaikan zakat saja dan lain-lainnya, tetapi juga menuntut untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Islam tidak hanya menekan urusan dunia atau sebaliknya, tetapi menekan adanya keseimbangan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidaklah kita perhatikan doa pendek yang populer yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Marilah kita dengan Idul Adha ini kita pupuk dan tingkatkan persatuan dan kesatuan, rapatkan barisan, tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja, kobarkan semangat berkurban, karena dengan itu semua pembangunan yang kita canangkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup kita sebagai bangsa dapat kita capai dengan dilandasi tauhid, iman dan takwa kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah hikmah kurban yang merupakan wujud pengorbanan kita dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan. Semoga kita akan menjadi sosok yang membawa kemaslahatan bagi sesama dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'iyya wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Baik, itu sekilas pembacaan khutbah pertama. Kemudian dilanjut setelah khutbah pertama duduk sebentar, kita membaca doa, membaca sholawat. Kemudian khotib berdiri kembali untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Setelah khutbah kedua bisa dinyatakan selesai ya. Khutbah kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim wa'lamu anna Allah amurukum bi amrin azim, amurukum bis salati was salami ala nabiyyina al-karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة والألفة وهناء ومحبة وعائده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركة. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبدل الخير للناس دعبنا. اللهم عادي السعادة على وطننا وانشر البهداء في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عمر وأنتم بخير.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh khutbah Idul Adha yang kesempatan kali ini saya persingkat ya, karena jika dibacakan semua materinya bisa sampai 20 menit. Bisa sampai 20 menit karena memang materinya waktu saya buat itu banyak ya teman-teman. Jadi saya singkat untuk tugas ini. Yang terpenting adalah teman-teman sudah mempelajari bagaimana caranya menjadi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha maupun ceramah. Teman-teman juga sudah mengetahui. Ini mohon maaf aku singkat ya, karena memang kalau tidak disingkat kita bisa lihat sendiri teman-teman, materinya banyak sekali. Ini yang kemarin saya pakai untuk khutbah Idul Adha ya. Ini kalau dibaca semua bisa sampai 20 menit teman-teman. Makanya tadi aku singkat yang penting-pentingnya saja tentang adanya Idul Kurban ya kan, adanya kurban itu lewat hewan ternak. Itu tadi sempat saya bacakan. Mohon maaf, dan dari semua kesalahan yang saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, karena memang saya juga melihat waktu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak, dan sekali lagi mohon maaf bila ada pembacaan atau kalimat yang salah ucap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.